Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Kita masuk pada seri kedua tentang peringatan akan kesalahan umat Israel sehingga mereka tidak sampai ke Kanaan. Ya, kita di awal seri pertama sudah membahas jangan menginginkan hal yang jahat, karena itu akan membawa kita kepada kehancuran. Karena hal inilah yang membuat umat Israel juga tidak sampai kepada Kanaan. Dan hari ini kita akan bicara tentang jangan menjadi penyembah berhala, ya. Dan hal ini pun akan membuat kita tidak mengalami Kanaan, tidak mengalami janji Allah, tidak mengalami hidup yang maksimal atau berkat yang berkelimpahan dan damai sejahtera itu. Ya, saya akan baca Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 7 demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Poinnya, jangan menjadi penyembah berhala. Bagian ini umat Israel kita ingat dulu ya, kalau kita lihat paling bawah dari 1 Korintus 10 ini, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mereferensikan bagian ini ke Keluaran 32 ayat 6 ya. Tentang apa? Ya, ternyata mereka umat Israel itu menduakan Tuhan loh. Mereka lama menunggu Musa yang menerima kedua loh hukum yang enggak turun-turun dari Gunung Sinai. Jadi mereka saking lamanya menunggu, mereka tidak sabar dan mereka mulai mendirikan anak lembu emas, anak lembu tuangan. Dan mereka memberikan persembahan korban bakaran dan juga korban keselamatan terhadap anak lembu emas ini. Dan Allah murka sekali. Ya, walaupun Musa ya mencoba membujuk Allah, tapi Allah bilang nanti mereka tetap akan mendapatkan hukuman. Dan oleh karena itulah mereka tidak sampai ke Kanaan. Sebagian besar dari mereka tidak sampai ke Kanaan. Jadi, Bapak Saudara, rindukah kita mengalami berkat-berkat Tuhan? Kanaan, tanda kutip, mengalami janji Allah itu. Jangan menjadi penyembah berhala. Berhala itu apa sih? Berhala itu adalah benda mati atau hidup, ya, seperti gambar, patung, tulisan, batu besar ataupun pohon besar yang disembah seseorang sebagai pusat keimanannya atau keyakinannya, itu berhala. Ya kan? Nah, jadi kalau kita masih menyembah yang lain selain Tuhan, nah ini penyembahan berhala namanya. Ya kan? Dalam bahasa Yunaninya ini dikatakan eidolon, idola. Jadi sederhananya begini, jikalau kita ada menyembah yang lain selain Tuhan, nah itu penyembahan berhala. Atau sekarang bisa kita katakan pengertian sederhananya begini, kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu pun penyembahan berhala. Makanya hati-hati, mungkin sekarang kita bilang, oh saya tidak menyembah patung Pak Pendeta, oh saya tidak menyembah ilah-ilah lain Pak Pendeta. Nah, hati-hati, Bapak Saudara, saya mau katakan gini, penyembahan berhala zaman modern sekarang ini banyak loh. Yang membuat kita mengutamakan itu lebih daripada Tuhan. Ya. Misalnya apa? Uang bisa saya jadikan berhala. Kenapa? Gara-gara uang kita mengabaikan Tuhan. Gara-gara uang kita mengabaikan orang lain. Ini pun bisa jadi berhala Bapak Saudara. Ataupun jadi hobi pun kesenangan kita gitu ya. Ini membuat kita jauh dari Tuhan. Ini pun hati-hati, sadar nggak sadar, ini menjadi berhala bagi kita. Bahkan ada orang yang bekerja sampai dia melupakan Tuhan, mengabaikan relasi dia dengan Tuhan. Pekerjaan menjadi segalanya bagi dia. Jadi hati-hati Bapak Saudara. Ya, saya pernah tahu cerita ya. Ada seorang pendeta lah kita bilang gitu ya. Dia punya motor yang baru, masih kredit. Jadi dia sangat sayang dengan motor ini. Ya kan? Jadi setiap hari dia bersihkan motor ini. Dia elus-elus, dia lihat-lihat gitu. Wah. Jadi waktu dia bawa motor, ada lubang, wah dia coba hindari. Ada becek, dia hindari. Ini becek semua, dia angkat motornya. Ya kan? Saking sayangnya sama motor ini. Nah, sadar nggak sadar pendeta ini jadikan motor itu berhala, ya kan?
Jadi pernah lah dia bawa istrinya naik motor, jadi jatuh, ya kan? Dia jatuh, istrinya jatuh, motornya jatuh. Apa yang dilakukan? Dia angkat motornya dulu. Langsung istrinya komen, "Pak, kok motor dulu yang kau angkat, Pak?" Suaminya bilang, Pak Pendeta ini bilang, Mama kan sudah lunas dibayar oleh darah Yesus, katanya. Motor ini belum lunas, Ma. Jadi diangkatnya dulu kayak gitu. Sadar gak sadar ya, bagaimana perasaan istri ya melihat suaminya lebih mengutamakan motornya daripada dia. Coba bayangkan dengan hati Tuhan. Ketika kita lebih mengutamakan kesenangan kita, mengutamakan uang, mengutamakan pekerjaan kita lebih daripada Tuhan, dan kita mulai mengabaikan Tuhan, kita pergi ke dukun untuk bisa mencapai pencapaian kita, bukan percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan? Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali bagian ini. Jikalau kita ingin mengalami hidup yang berkelimpahan, jikalau kita ingin mengalami Kanaan itu, pastikan kita menghormati Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita percayakan penuh bahwa Tuhan yang merancangkan segala hidup kita. Dialah sumber berkat. Jangan cari dari yang lain. Jangan mengabaikan Allah, mengabaikan Tuhan oleh karena kesenangan kita sendiri. Jangan jadikan hidup kita atau diri kita menjadi penyembah berhala. Tetaplah setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin sekarang ini situasi sulit, ya, pekerjaan mulai menurun dan ada yang menawarkan kepada kita, ya, dengan kuasa-kuasa yang lain. Ingat, jangan menjadi penyembah berhala. Kita sudah punya Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya. Dia berikan dirinya untuk kita, supaya kita bisa mengalami kerajaan sorga, hidup yang kekal itu. Taruhlah terus hati dan pikiran kita, hidup kita percayakan kepada Yesus sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.